Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang menyusun persamaan kuadrat. Ya, kompetensi dasar yang harus dikuasai ketika sudah belajar materi hari ini adalah melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang berkaitan dengan persamaan dan persamaan kuadrat. Apa indikatornya? Yang itu pertama, menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan faktor. Indikator kedua adalah menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Indikator ketiga adalah menyusun persamaan kuadrat baru jika mempunyai hubungan dengan suatu persamaan kuadrat lain. Nah, tujuan dari indikator itu agar kalian semua bisa menguasai ketiga indikator ini, ya, menyusun persamaan kuadrat yang baru ketika menggunakan faktor, ketika menggunakan rumus jumlah dan hasil kali, dan juga ketika mempunyai hubungan dengan satu persamaan kuadrat yang lain. Ya, harapannya kalian menguasai 3 langkah ini. Baik, kita akan lihat bagannya lebih dulu. Pada pertemuan sebelumnya tentang persamaan kuadrat sudah 4 poin yang kita pahami, ya. Pertama adalah pengertian persamaan kuadrat, yaitu suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. Berikutnya kita sudah tahu bagaimana metode penyelesaiannya, mulai dari faktorisasi, ada juga melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Berikutnya kita mempelajari tentang diskriminan dan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Ya, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4 AC. Dan kemarin kita sudah belajar tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kalau rumus jumlahnya X1 plus X2 nya sama dengan nilai min B per A, sedangkan nilai kalinya adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, untuk hari ini adalah langkah kelima, kita adalah menyusun persamaan kuadrat. Bagaimana ketika akar-akarnya sudah diketahui, tugas kita adalah menyusun persamaannya. Kita lihat. Ya. Nah, setelah kita mempelajari cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, ya, tadi ada 4 langkah-langkahnya. Selanjutnya kita akan mempelajari proses kebalikan, ya. Kalau ini dari persamaan kuadrat kita cari akar. Kalau yang hari ini adalah dari akar-akarnya kita ketahui, tugas kita menyusun persamaan kuadratnya, ya, proses kebalikannya. Kita lihat lebih dalam. Ya, ini jika X1 dan X2, ya, ini adalah akar-akar persamaan kuadrat dari A kuadrat plus B plus C sama dengan 0, maka menyusun persamaan kuadrat yang baru dapat dilakukan dengan cara berikut. Bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat? Ada 2 caranya. Yang pertama, ketika akar-akarnya diketahui, dan yang kedua, ketika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Nah, yang A itu ada 2 jenisnya, ya. Ketika akarnya rasional, kita menggunakan perkalian faktor X min X1, X min X2 sama dengan 0. Ketika akarnya irasional, kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. X kuadrat min X1 plus X2X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, ini. Yang B, ketika ada hubungan dengan akar kuadrat lain, rumusnya sama dengan ini, ya, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Kita lihat lihat contohnya biar lebih jelas. Ya, ini A pertama adalah menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Insyaallah mudah, nak, ya. Yang penting kita sudah paham langkah sebelumnya. Pertama dengan perkalian faktor. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar 3 dan min 2. Nah, tulis dulu, diketahui X1-nya 3, X2-nya min 2. Apa yang ditanya? Persamaan kuadrat yang baru, ya. Biasanya bagaimana? Nih, pakai perkalian faktor. Tulis di sini X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Lihat, faktornya dia bilangan rasional. Bilangan rasional itu terdiri dari bilangan bulat, bilangan pecahan, gitu, ya. Bilangan
desimal. Nah, sedangkan irasional bilangan berbentuk akar. Lihat ini. Kita masuk sini x min 3, masukkan nilainya ya. X plus 2, karena min kali min jadi plus. Sama dengan 0. Kita kalikan x kali x kuadrat, min 3 kali x min 3x, x kali 2 plus 2x, min 3 kali plus 2, min 6. Hasil akhirnya adalah x kuadrat min x min 6. Jadi persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min x min 6. Ya, mudah sekali. Jelas kalau akar-akarnya sudah diketahui, x1 nya berapa, x2 nya berapa, masukkan dalam rumus perkalian faktor. Kita lihat yang kedua. Menyusun pasangan kuadrat yang akar-akarnya diketahui menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Kapan ini digunakan? Ketika akar-akarnya irasional. Kita lihat contoh. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 2 min akar 3 dan 2 plus akar 3. Nah, ini dia bukan bilangan bulat kan? Sehingga dia pakai rumus yang kedua. Kita lihat penyelesaiannya, diketahui x1 nya 2 min akar 3, x2 nya 2 plus akar 3. Ditanya persamaan kuadratnya seperti apa. Penyelesaian dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Nih ya, ini rumusnya. Nah, kita cari dulu nilai ini, rumus jumlahnya. Nah, nilai B atau nilai B ini ya, nilai B dalam persamaan kuadrat. Rumus jumlah akar-akarnya adalah x1 ditambah x2 sama dengan kita tambahkan 2 min akar 3 tambah 2 plus akar 3. Min akar 3 plus akar 3 habis, tersisalah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Oh, ternyata x1 plus x2 nya bernilai 4. Berikutnya yang kita cari adalah hasil kalinya ini. x1 kali x2 berapa? Kita kalikan saja. 2 min akar 3 kali 2 plus akar 3. 2 kali 2, 4. Min akar 3 kali 2, min 2 akar 3. 2 kali plus akar 3 itu 2 akar 3. Min akar 3 kali akar 3, min 3. Ya. Ini habis min 2 akar 3 plus 2 akar 3, tinggal 4 dikurang 3, hasilnya adalah 1. Sehingga tinggal masukkan saja nilainya sudah kita dapatkan. Nilai B-nya 4, nilai C-nya 1. Jadi persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min x1 plus x2 x plus x kali x2 sama dengan 0 adalah x kuadrat dikurang 4x. Dari mana? Ini min ya. Karena ini plus, rumusnya min, berarti dia langsung tinggal masukkan saja menjadi min 4x plus 1 sama dengan 0. Itu caranya. Insyaallah cukup mudah. Kita lihat yang terakhir. Nah, ini yang B. Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Bagaimana rumusnya? Sama, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. X kuadrat min alpha plus beta X tambah alpha dikali beta. Kita lihat contoh. Diketahui x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2x1 dan 2x2. Bagaimana caranya? Ini dia. Diketahui persamaan x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0 diperoleh akar-akarnya yaitu, nah kita cari dulu. x1 plus x2 nya berapa? Itu didapatkan dari min B per A. Min B. Ini min rumus ini. B nya bernilai min 5 dibagi 1. Min kali min plus 5 bagi 1 hasilnya 5. Kalau x1 kali x2 nya adalah C per A 3 per 1 hasilnya adalah 3. Nah, bagaimana persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2x1 dan 2x2? Kita masukkan dulu dalam ini alpha plus beta. Alpha plus beta itu sama dengan 2x1 ini nilai alpha dan 2x2 itu nilai beta. Duanya kita tarik, faktornya ke depan, buka kurung x1 ditambah 2x2 ya, sama dengan nah ini 2 ini tidak ada nih. Di x1 plus x2 ya,
sama dengan 2 dikali berapa nilai X1 plus X2 tadi? 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ini alfa dikali beta sama dengan 2x1 dikali 2x2. Faktor 2 nya kita 2 kali 2 adalah 4, x1 kali x2 nya adalah berapa ini tadi? 3. Jadi 4 kali 3 adalah 12. Jadi persamaan kuadrat baru yang dicari adalah X kuadrat min alfa plus beta X tambah alfa kali beta sama dengan 0 adalah X kuadrat min 10x plus 12 sama dengan 0. Ya, demikian penjelasan kita tentang penyusun persamaan kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.